rahmat dan hidayahnya agar kita bisa berkumpul dalam acara webinar bisnis pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam agenda hari ini, yaitu webinar bisnis peluang bisnis BUMDes usaha bengkel motor berbasis digital bersama Baik Corner. Sebelum memulai acara pada hari ini, mari kita mulai terlebih dahulu dengan doa. Semoga acara webinar bisnis pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kami melanjutkan ke acara intinya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pada Zoom meeting hari ini telah hadir beberapa perwakilan. Di sini telah hadir bersama kami dengan Bapak Dr. Andes Samsul Widodo MA sebagai staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selamat pagi dengan Bapak Samsul Widodo. Selamat pagi. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak. Waalaikumsalam, Mas Samsul. Selamat pagi. Assalamualaikum. Lalu di sini juga telah hadir bersama kami dengan Bapak Ahmad Fikri Ardian sebagai perwakilan dari PT Generasi Niaga Nusantara. Selamat pagi, Pak Fikri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu telah hadir juga bersama kami. Di sini ada perwakilan dari PT Era Jaya Badi Nusantara dengan Bapak Joni Sianti. Selamat pagi, Pak Joni. Selamat pagi semua, rekan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Joni. Pagi, Pak. Lalu juga telah hadir bersama kami. Di sini ada perwakilan dari PT Era Jaya Badi Nusantara juga dengan Bapak Franky Foreson. Selamat pagi, Pak Franky. Pagi Bu Lisa, pagi Pak Fikri, pagi Pak Samsul. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Ya, di sini juga ada perwakilan dari PT Era Badi Jaya Nusantara dengan Bapak Rudi. Selamat pagi, Pak Rudi. Ya, pagi semuanya. Selamat kenal. Selamat pagi, Pak Rudi. Baik, dan juga telah hadir juga beberapa perwakilan dari BUMDes dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu dari perwakilan BUMDes dan juga beberapa perwakilan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk melanjutkan ke acara berikutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan awal. Dari sini telah hadir dengan Bapak Samsul Widodo dari perwakilan staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kepada Bapak Samsul Widodo kami persilahkan. Terima kasih Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, dan selama masa pandemi ini semoga kita semuanya sehat walafiat. Dan ekonomi kita sudah mulai kelihatan bergerak, jadi kalau kita taat terhadap protokol kesehatan, semoga ekonomi kita bisa melaju dengan baik. Pertama, saya mengucapkan terima kasih ke Mas Fikri dari GEN, dari Generasi Niaga Nusantara yang mempunyai inisiatif untuk menyelenggarakan webinar ini, dan saya pikir ini satu inisiasi yang kami di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pasti sangat mendukung, karena upaya-upaya untuk mengembangkan model-model bisnis yang kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa. Jadi saya pikir ini hal yang sangat baik buat kita semuanya, teman-teman dari Badan Usaha Milik Desa. Berikutnya juga terima kasih Pak Joni Sianti, Pak Franky, dan Pak Rudi atas waktunya. Nanti bisa disampaikan sebenarnya peluangnya seperti apa. Terus terang sebenarnya pada saat saya diskusi dengan Mas Fikri dan saya merespon gitu ya, ya udah kita bikin webinar dan sebagainya, nanti kita bisa serial.
ada beberapa hal yang mungkin nanti kita perlu sempurnakan karena sebenarnya kami sangat berharap sebenarnya mulai dari saat ini terus-menerus bisa kita selenggarakan sehingga bisnis model atau model-model bisnis dari BUMDes itu berkembang. Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa saat ini sudah lebih dari 50.000 badan usaha milik desa. Tetapi rata-rata bahwa kegiatan usaha mereka belum cukup yang beragam. Jadi saya juga tidak yakin apakah ada badan usaha milik desa yang mempunyai usaha perbengkelan. Sebenarnya terus terang beberapa kali kami sampaikan, kalau kita bicara mengenai kemiskinan di desa, gitu kan, sesuai dengan SDGs desa, misalnya desa tanpa kemiskinan, kita bisa lihat. Misalnya nanti kita bisa evaluasi dan arahnya nanti adalah keterampilan. Jadi misalnya begini, kalau misalnya desa memilih desa tanpa kemiskinan, nanti bisa kita lihat, yang miskin ini siapa? Kalau misalnya yang sudah tidak produktif, orang-orang tua miskin dan sebagainya, itu dana desa bisa untuk memberi makan mereka, menyediakan bantuan sosial mereka, menyediakan transportasi mereka apabila mereka mau ke dokter. Tetapi kalau penduduk miskin di situ ternyata banyak anak-anak muda, pertanyaannya apakah mereka tidak punya keterampilan? Apakah mereka tidak ada peluang lapangan kerja? Sebenarnya dana desa boleh untuk melatih mereka punya keterampilan. Apakah itu tukang las, tukang batu, tukang kayu, menjadi perbengkelan. Nah, apabila sudah banyak anak-anak muda yang dilatih misalnya dalam contoh perbengkelan, itu badan usaha milik desa atau dana desa bisa dialihkan menjadi asetnya badan usaha milik desa, mereka bisa mendirikan bengkel. Nah, pola-pola seperti ini yang sebenarnya kami terus-menerus dorong sehingga kegiatan badan usaha milik desa itu juga meningkatkan keterampilan dari masyarakat setempat sehingga mereka nanti mempunyai pendapatan, semakin hari mempunyai pendapatan. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan, apa yang digagas oleh Mas Fikri dan didukung juga oleh teman-teman PT Era Jaya Abadi Nusantara, saya pikir ini satu inisiatif yang sangat baik. Dan terus terang sebenarnya kami sangat berharap bahwa walaupun dengan tema yang sama, harapannya nanti bisa diulang lagi, mungkin 1 bulan lagi dan sebagainya yang mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk ikut hari ini. Jadi ini yang kami sangat harapkan, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peserta, dan kami sangat berharap bahwa forum ini nanti bisa memberi inspirasi. Tinggal nanti Mas Fikri sama teman-teman dari PT Era Jaya Abadi Nusantara, setelah ini follow up-nya seperti apa? Apakah mereka dibuatkan menjadi WhatsApp group yang betul-betul tertarik, nanti model kerjasamanya seperti apa, perjanjiannya seperti apa, posisi kami di Kementerian Desa seperti apa. Sehingga tidak terlalu lama, tidak hanya sekedar informasi dan pengetahuan, tetapi ada eksekusi. Gitu kan. Sehingga nanti ke depan harapannya ada contoh-contoh bagaimana model kerjasama antara Era Jaya Abadi Nusantara dengan PT Generasi Niaga Nusantara dengan Badan Usaha Milik Desa. Jadi pilihannya apakah nanti dicari membuat pilot project dulu atau apa dan sebagainya. Ini yang kami sangat harapkan bahwa upaya-upaya ini terus-menerus dilakukan sehingga peluang-peluang pekerjaan tidak hanya di kota tetapi juga di desa. Jadi saya rasa itu yang saya bisa sampaikan dalam pembukaan ini. Saya akan ngikutin, tetapi saya akan matikan kamera, tetapi saya akan ngikutin. Jadi nanti saya persilahkan Mas Fikri dengan teman-teman dari PT Era Jaya Nusantara untuk bisa menyampaikan sebenarnya model bisnisnya seperti apa. Dan kami sangat ingatkan bahwa badan usaha milik desa ini levelnya ada di desa. Jadi bahasanya juga harus disesuaikan gitu ya. Jadi kita hindari untuk menggunakan bahasa-bahasa kota, tetapi yang konkret kira-kira kalau misalnya terlibatnya seperti apa, model kerjasamanya seperti apa, gitu kan. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ada konsultasi lagi dan sebagainya bisa dibuka dalam bentuk WhatsApp group ataupun di Telegram atau seperti apa. Saya rasa itu saya mengucapkan terima kasih, saya merasa terhormat Mas Fikri. Pagi ini kita baru memulai satu tema, masih ada tema yang lain dan rutin nanti kita coba selenggarakan sehingga nanti ke depan variasi dari bisnisnya Badan Usaha Milik Desa
bisa sangat luas. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya sukses dan saya kembalikan ke Lisa. Siap, terima kasih kepada Bapak Samsul Widodo atas waktunya dan sambutannya. Baik, untuk sambutan berikutnya di sini juga sudah hadir dengan Bapak Ahmad Fikri Ardian sebagai perwakilan dari GEN. Di sini Bapak Fikri akan saya bantu untuk menjelaskan terlebih dahulu seperti apa sih GEN ini. Apakah pengertian dari GEN ini seperti itu? Sepertinya Bapak-bapak perwakilan dari BUMDes sudah ada yang mengetahui atau mungkin ada yang mengetahui. Saya bantu untuk menjelaskan terlebih dahulu. Di mana GEN kami ini adalah sebuah aplikasi yang menyediakan solusi usaha dan bisnis untuk BUMDes. Di dalamnya sudah terdapat berbagai kategori usaha yang bisa diajukan oleh BUMDes apabila BUMDes ingin mendirikan usaha baru. Salah satunya adalah yang kami hadirkan pada hari ini, yaitu Buy Corner dari PT Era Jaya Abadi Nusantara, di mana Buy Corner ini adalah salah satu mitra GEN yang bergerak di bidang otomotif yang menyediakan peluang usaha bengkel dan penjualan suku cadang sepeda motor. Lalu mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk sambutan dari Bapak Fikri sebagai perwakilan dari GEN. Kepada Bapak Fikri kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Samsul Widodo dari staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang terhormat perwakilan dari PT Era Jaya Abadi Nusantara, ada Pak Joni Sianti, Pak Franky Foreson, dan Pak Rudi yang sudah hadir hari ini. Terima kasih. Dan juga seluruh rekan-rekan Badan Usaha Milik Desa, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk acara webinar hari ini. Dan juga rekan-rekan tim pengembang aplikasi GEN yang juga sudah membantu menyelenggarakan webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Pertama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas berkahnya juga kita bisa menyelenggarakan acara webinar pada hari ini. Mohon izin sebelumnya saya mewakili tim pengembang aplikasi GEN mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Ibu perwakilan dari BUMDes yang telah berkenan untuk menjadi bagian dari perjuangan GEN, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi sudah sempat diutarakan juga oleh Pak Widodo dan juga sama Ibu Lisa bahwasanya GEN ini adalah sebuah aplikasi, ada sebuah aplikasi yang mana beberapa rekan-rekan BUMDes sudah menggunakan. Sekarang sudah cukup banyak ya Mas Alif, Mbak Lisa ya. Sudah cukup banyak juga menggunakan. Sebenarnya fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghadirkan peluang-peluang usaha. Peluang-peluang usaha yang mana usaha-usaha ini sudah kita terlebih dahulu pilih dan kita lakukan pemeriksaan dan pengecekan agar usahanya bisa benar-benar dijalankan di desa. Karena seperti tadi Pak Widodo sampaikan, ini levelnya ada di desa. Maksudnya ada di desa. Artinya jangan sampai nanti tidak sesuai model bisnisnya dengan yang akan diterapkan di desa. Untuk itu kami dari GEN yang ada di aplikasi GEN ini sudah kita sesuaikan supaya BUMDes itu bisa mendirikan dan mengembangkan usaha-usaha ini. Nah, aplikasi GEN ini sudah tersedia di Play Store, jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu BUMDes sudah langsung bisa download di Google Play, seperti download aplikasi pada biasanya ya. Ketik dibuka Play Store-nya, lalu ketik aja GEN, di situ nanti langsung muncul ada aplikasi GEN. Tampilannya kurang lebih seperti di layar ini, bisa terlihat ya. Jadi saat ini sudah ada 4 kategori, 4 dari banyak ya, 20-an kategori yang kita siapkan. Mungkin layar 4 dari 20-an kategori yang kedepannya akan kita perbanyak lagi. Mungkin nanti dengan support dari Pak Widodo juga ya Pak.
Jadi kita ingin memperbanyak peluang-peluang usaha yang bisa dijalani oleh BUMDes. Tentunya nanti dengan penyesuaian model kerjasamanya seperti apa. Nah, intinya balik ke perjuangan tadi, saya ucapkan selamat. Perjuangan dari Gen dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu BUMDes adalah kita punya visi, kita ingin sekali Pak, Bu, menjadikan seluruh desa di Indonesia itu memiliki usaha yang profesional, sehat, produktif, dan yang paling penting Bapak Ibu-Ibu itu membawa manfaat untuk masyarakat desa. Artinya kembali lagi, seluruh usaha yang nantinya bisa didirikan dan dikembangkan oleh BUMDes akan menjadi benefit atau manfaat untuk masyarakat desa. Nah, kami sangat berharap nih dengan adanya usaha-usaha yang ada di aplikasi Gen ini yang bisa dipilih dan diajukan oleh BUMDes untuk bisa kerjasama, ini bisa memberikan dampak positif juga untuk masyarakat desa. Gitu. Nah, pada hari ini seperti tadi sudah diutarakan, kami dari Gen sudah mengundang salah satu perwakilan dari usaha yang ada di aplikasi Gen ini, yaitu Buy Corner dari PT Era Jaya Abadi Nusantara. Di sini nanti pihak Buy Corner akan memberikan penjelasan sangat rinci mengenai usaha otomotif, usaha di bidang otomotif, yang mana seperti tadi Pak Samsul Widodo sampaikan ya, ini bisa jadi usaha yang sangat kreatif dan sangat inovatif, karena mungkin saja BUMDes bisa sangat terbantu nih dengan adanya industri otomotif yang masuk desa seperti itu. Tentunya dengan relasi dan pengalaman yang dimiliki oleh Buy Corner PT Era, ini akan bisa sangat membantu dibandingkan dengan kalau misalnya mungkin mencoba untuk autodidak gitu ya, coba sendiri mengulik usaha otomotif seperti apa. Nah, alangkah baiknya kalau kita support dengan mitra yang memang sudah berpengalaman dan punya network gitu. Informasi tambahan, di Buy Corner sendiri PT Era sudah menjaring banyak prinsipal, banyak mitra-mitra supplier Bapak Ibu BUMDes, jadi mitra supplier yang levelnya di skala nasional. Artinya ini akan membantu juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu BUMDes punya harga yang sangat kompetitif, yang sangat bisa bersaing bahkan di level desa. Seperti itu. Dan tentunya ini akan menjadi ini ya, daya saing sendiri nanti ketika sudah bisa dijalankan. Dan yang terpenting lagi, Bapak Ibu, usaha bengkel yang nantinya akan dijalankan oleh BUMDes ini tidak akan menjadi predator, dalam arti mematikan usaha di sekeliling. Karena ini poin pentingnya lagi Pak Bu, usaha yang akan dijalankan nanti malah bisa menjadi rekanan. Artinya bengkel atau nanti usaha spare part-nya itu bisa memasok kepada justru bengkel-bengkel yang sudah berjalan di desanya. Nah, ini sangat menarik. Artinya menjadi pusat otomotif di desa seperti itu. Mungkin nanti rincinya bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu BUMDes mendengarkan dan mengerti lebih dalam dari paparan Buy Corner. Pesan saya mungkin nanti ketika sudah paparan, apapun pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu perwakilan BUMDes, kalau masih ada yang kurang jelas ataupun masih ada yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung ditanyakan sedetail mungkin supaya tadi kita pengen seperti Pak Samsul Widodo sampaikan, setelah acara webinar ini kita langsung ada aksi nyata. Jadi kita langsung bisa start dan kita bisa syukur-syukur udah ada beberapa BUMDes yang langsung mendirikan. Karena prinsipnya kami dari Gen, dari aplikasi Gen dan pihak Buy Corner itu sudah siap segala sesuatunya. Dari mulai aplikasinya sampai ke produk-produknya, barang-barangnya, barang-barang otomotif udah siap semua, sampai ke metode modul-modulnya. Jadi kami tinggal menyampaikan ini kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu BUMDes agar bisa terrealisasi. Mungkin itu paparan dari sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir di webinar hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Fikri atas sambutannya. Untuk ke materi selanjutnya, yaitu kita masuk ke acara inti, di mana akan ada paparan materi langsung oleh pihak Buy Corner dari PT Era Jaya Abadi Nusantara, yang materinya berupa peluang bisnis BUMDes usaha bengkel motor berbasis digital bersama Buy Corner. Kepada Bapak Franky, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Lisa. Mungkin kita bisa mulai sekarang ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya dari Gen yang telah diberikan kepada kami. Kami dari PT Era Jaya Abadi Nusantara akan coba menawarkan
suatu konsep bisnis yaitu Bike Owner kepada teman-teman di BUMDes, Bapak Ibu. Mungkin bisa slide selanjutnya, Ibu Lisa. Baik. Jadi pada hari ini nanti kita akan melihat dahulu tentang video profile daripada Bike Owner. Kemudian setelah video profile ditayangkan, saya akan jelaskan sedikit mengenai Bike Owner, apa itu Bike Owner, dan kemudian detail daripada Bike Owner, bagaimana BUMDes bisa bergabung dengan Bike Owner. Setelah saya menjelaskan tentang Bike Owner, nanti Pak Joni sebagai Direktur Utama kami dan juga Pak Rudi sebagai Direktur Operasional akan menyajikan video langsung live di Bike Owner Pusat supaya Bapak Ibu di BUMDes bisa juga melihat tentang yang terjadi di Pusat Bike Owner. Mungkin kita bisa mulai, Bu Lisa, dengan videonya. Silakan. Oke, mungkin bisa ditayangkan kembali, Ibu, slide-nya. Baik, kita lanjutkan. Sekilas, jadi Era Jaya Abadi Nusantara ini merupakan mitra daripada PT Generasi Niaga Nusantara atau GEN, di mana Era itu akan menawarkan konsep bisnis kepada BUMDes, di mana kami punya beberapa konsep bisnis, yaitu seperti Bike Owner yang akan ditayangkan hari ini mengenai bengkel, juga nanti akan ada yang lainnya menyusul, yaitu lumbung ikan desa, kemudian ada lagi listrik tenaga surya desa, geria busana desa, gerai mainan anak desa, gerai elektronik desa, gerai handphone desa, gerai toserba desa, gerai pelatihan IT desa, dan juga pembiayaan syariah haji muda. Jadi dari konsep bisnis tersebut, salah satunya tadi Bike Owner yang akan kami hadirkan kali ini, dan juga Bike Owner ini kita sebagai Era sudah memiliki jaringan dengan pemasok-pemasok yang ternama untuk menjamin kelancaran daripada supply nanti untuk BUMDes. Boleh slide selanjutnya? Oke, jadi Bike Owner ini didirikan tahun 2017 karena juga kita lihat pasar sepeda motor di Indonesia itu begitu berkembang pesat, dan juga pengalaman kami dalam industri sepeda motor dalam beberapa bengkel, juga membina komunitas, maka terciptalah yang namanya Bike Owner. Nah, sekarang kami berusaha untuk sharing, membagi agar Bike Owner ini juga bisa didirikan di desa-desa sehingga bisa menjadi mengembangkan potensi daripada ekonomi desa. Boleh slide selanjutnya, Ibu? Oke, kenapa Bike Owner? Nah, tadi seperti kita bilang bahwa kita fokus pada meningkatkan perekonomian, juga sektor UMKM. Nah, sehingga kami berusaha menghadirkan tadi konsep bisnis bengkel untuk di desa-desa, agar para desa sendiri juga mempunyai satu kegiatan ekonomi, juga nanti menyerap tenaga kerja, juga membantu masyarakat sekitar. Karena kita tahu pengguna sepeda motor di Indonesia begitu banyak, dan tentu saja dengan sepeda motor yang begitu banyak diperlukan yang namanya servis, juga suku cadang. Nah, Bike Owner sendiri tadi menghadirkan suku cadang dengan harga yang relatif sangat bersaing karena kami punya supplier dari pihak-pihak pabrikan. Nanti kita bisa lihat siapa saja yang mensupport kami. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini adalah rekanan produk daripada Bike Owner. Kita punya helm KYT, juga ada ban yaitu yang Pirelli, ini adalah ban import kita. Kemudian juga Primax adalah ban lokal kita. Kemudian kita juga akan disupport oleh oli yaitu United Oil dan Repsol. Kemudian kita punya aki juga Super Battery WR, dan spare part nanti kita disupport oleh Astra Auto Part. Kalau untuk tools dan lain-lain kita akan disupport oleh Tekiro. Slide selanjutnya. Oke, untuk jaringan Bike Owner sendiri, kami punya beberapa tipe jaringan Bike Owner. Yang tampil di layar saat ini adalah Bike Owner A, tipe A, yaitu di Bike Owner Pusat Jakarta.
Kemudian juga kita punya Baikonur B yang ada di Tangerang. Dan slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah Baikonur C yang ada di Serpong dan juga tadi Baikonur D yang ada di Lebak. Yang tampil di gambar saat ini di layar Bapak Ibu. Oke, slide selanjutnya. Kemudian bisnis Baikonur sendiri kita melakukan servis ya. Servis di sini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rudi nanti di lapangan. Servis kita adalah quick service dan kita juga punya andalan namanya servis kilat Baikonur. Nanti kita punya satu cairan formula sendiri bagaimana untuk melakukan servis kilat Baikonur yang cepat sekali tapi juga efektif untuk melakukan tune up. Slide selanjutnya Ibu Lisa. Oke. Yang lainnya adalah dalam bisnis Baikonur kita juga punya Baikonur Cafe. Jadi sambil nanti para pelanggan kita untuk melakukan servis, mereka juga bisa menikmati minuman sambil menunggu di bengkel kita. Slide selanjutnya, Ibu. Oke. Kemudian aktivitas. Aktivitas daripada Baikonur ini cukup beragam. Salah satunya adalah club gathering. Kemudian kita punya juga nanti nonton bareng bersama-sama, misalnya ada kegiatan-kegiatan. Jadi kita bisa berkumpul di satu tempat. Tentunya ini dilakukan pada saat era sebelum pandemi COVID-19. Begitu. Boleh slide selanjutnya? Ya, ini adalah slide tentang aktivitas yang terjadi pada saat nonton bareng. Pada saat ada MotoGP. Oke, Bu Lisa, boleh selanjutnya. Nah, Baikonur sendiri juga punya tim balap. Kita mensponsori tim balap sendiri. Untuk tim balap nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rudi di Baikonur Pusat. Boleh slide selanjutnya, Bu Lisa? Oke, sekarang kita masuk tentang potensi daripada pendirian Baikonur. Kita mulai dengan investasinya. Jadi yang kita tampilkan di sini adalah Baikonur untuk kelas C. Ya. Nah, untuk Baikonur kelas C ini jumlah investasi yang dibutuhkan adalah kurang lebih 541 juta. Ya. Di sini kita akan mendapatkan shop sign, interior, peralatan bengkel. Nah, juga kita akan support dengan persediaan seperti ban, oli, aki, suku cadang yang nanti akan suku cadang yang bersifat fast moving untuk spare part-nya. Kemudian nanti juga akan diberikan pelatihan tentang manajemen risiko, sehingga Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis ini juga mengetahui apa resiko-resikonya. Juga akan dilakukan pendampingan dan pelatihan serta pengawasan selama 2 bulan awal melaksanakan bisnis Baikonur. Nah, untuk tipe daripada Baikonur kelas C ini, kita akan membutuhkan lahan dengan minimal 2 bangunan sekitar 10 kali 15 meter. Namun kami juga menawarkan Baikonur kelas yang lain yang mungkin Bapak Ibu bisa pilih selain yang kelas C ini, yaitu di slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya Ibu Lisa? Oke, thank you. Ini Baikonur kelas D. Jadi untuk Baikonur kelas D ini lebih kecil. Investasi yang dibutuhkan kurang lebih adalah 199 juta. Nanti akan mendapatkan bangunan kurang lebih 30 meter persegi. Ya. Kemudian akan dilengkapi dengan interior, juga dilengkapi dengan peralatan bengkelnya. Kemudian juga akan disuplai untuk persediaan awal, yaitu ban, oli, aki, suku cadang yang fast moving. Sama juga dalam setiap pendirian Baikonur, kami akan selalu memberikan pelatihan manajemen risiko dan juga akan memberikan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan selama 2 bulan awal. Untuk mendirikan Baikonur kelas D ini, kita akan membutuhkan lahan kosong atau tanah kosong yang siap dibangun seluas kurang lebih 100 meter persegi. Oke, boleh slide selanjutnya Ibu Lisa. Oke. Tadi seperti saya jelaskan di awal, dalam mendirikan Baikonur nanti, kita juga fokus pada bagaimana tata kelola untuk perusahaan yang baik, good corporate governance.
Itu kenapa tadi kami mengenalkan bahwa kami akan memberikan materi bimbingan tentang manajemen risiko atas BUMDes. Nanti akan dibawakan pelatihan ini, bimbingan ini oleh Profesor Embun, ya. Dan di situ akan mengulas mengenai bagaimana strategi penjualan, bagaimana tentang leadership, kepemimpinan dalam memimpin bengkel tersebut. Kemudian juga bagaimana menyusun daripada laporan keuangan, karena kami yakin salah satu faktornya adalah juga laporan keuangan yang transparan, seperti yang selama ini kami diskusikan dengan Gen, bahwa idenya awalnya adalah transparansi. Itu kenapa juga berusaha membuat bisnis ini menjadi digital melalui Gen. Nah, kemudian juga nanti dalam materi tersebut tentu saja ada bagaimana kita memanage resiko-resiko dari usaha kita. Nah, nanti materi ini akan dibagi dalam 2 sesi dengan durasi 2 jam dan dilaksanakan secara online. Kemudian setelah persiapan, nanti pada saat dimulainya bisnis Bike Owner, kita akan lakukan bimbingan. Nah, di bimbingan ini akan dilakukan oleh rekan kita juga, Bapak Ari. Nah, di sana dia akan memberikan bagaimana pola pikir pengusaha beserta arah dan target penjualannya. Kemudian bagaimana strateginya memperbanyak pelanggan, bagaimana menaikkan rata-rata belanja dari pelanggan, kemudian bagaimana strategi pemasaran yang tepat, bagaimana kita melakukan customer service yang baik, bagaimana kita melakukan manajemen atas bengkel dan supervisinya. Ya, kemudian bagaimana membaca arus kas, rugi laba, dan kemudian membuat SOP singkat yang sederhana supaya bisa membangun super team. Nah, ini adalah kelebihan daripada konsep bisnis yang era Jaya Abadi Nusantara tawarkan. Karena mungkin kalau bisnis yang lain hanya berfokus pada bisnisnya saja, kalau kami selain daripada bisnisnya, kami juga memikirkan bagaimana orang yang menjalankan bisnis tersebut. Begitu. Oke, Bu Lisa, boleh slide yang selanjutnya? Oke, tentang persyaratan umum bagi BUMDes, bagaimana untuk memulai usaha Bike Owner ini. Jadi pertama kita memerlukan kepala mekanik yang berpengalaman kerja minimal 3 tahun, kurang lebih 1 orang. Kemudian kita akan perlu mekanik lulusan STM 1 orang. Lalu kita perlu tenaga administrasi lulusan SMK kurang lebih 1 orang. Jadi kita perlu paling nggak 3 orang. Lalu nanti kita juga perlu jaringan internet yang stabil karena semua transaksi akan melalui aplikasi Gen. Dan nanti membutuhkan juga tablet merek Samsung ukuran 6 inci. Dan printer kecil 1 buah. Ini untuk melakukan transaksi. Juga nanti untuk antrian, ya, antrian daripada pelanggan bengkel. Kemudian kita butuh sarana listrik minimal 1300 watt. Kemudian ada saluran air bersih kita butuh toilet umum, juga lahan sesuai dengan pilihan bengkel tadi. Dan juga kita perlu nanti dari BUMDes menyediakan izin yang disyaratkan pemerintah dalam hal nanti mendirikan bangunan yang mungkin kayak IMB ataupun izin usahanya. Nah, kurang lebih waktu yang dibutuhkan nanti adalah untuk persiapan adalah 3 bulan sejak daripada kontrak disetujui. Jadi nanti Bapak Ibu dari BUMDes bila mana tertarik untuk mendirikan Bike Owner di desa masing-masing harus melakukan kontak dulu kepada Gen. Pertama, nanti diarahkan oleh Gen. Di sana setelah dilakukan kontak kepada Gen, kemudian Gen akan memberitahukan kepada kita, PT Era. PT Era akan melakukan survei dahulu karena kita perlu kunjungan ke lokasi BUMDesnya, kita perlu lihat, perlu ngobrol juga apakah bisa dilakukan Bike Owner-nya di sana, fasilitasnya sudah memadai, kemudian juga ingin tipe yang seperti apa. Nah, setelah nanti survei dilakukan dan juga kurang lebih disetujui, nanti akan mengikat kontrak kerjasama dengan Gen dari BUMDesnya. Nah, setelah kontrak kerjasama dengan Gen dilakukan, PT Ara akan bergerak juga untuk tadi mulai mendirikan Bike Owner-nya. Yang tadi saya bilang adalah butuh 3 bulan persiapannya. Oke, silakan selanjutnya Bu Lisa. Oke, ini ada satu yang kita ingin sharing tadi tentang bonus pencapaian. Jadi selain daripada keuntungan yang didapat oleh BUMDes
yang mendirikan Baik Owner Desa dari transaksi sehari-hari tentang jasa servisnya atau penjualan spare part-nya, kami juga memberikan bonus pencapaian atas prestasi daripada BUMDes dalam hal melakukan servis andalan kami yaitu servis kilat. Mungkin slide selanjutnya Bu Lisa. Dari bonus pencapaian ini, jadi kita sifatnya bersifat stimulus bagi para BUMDes. Jadi nanti akan diukur kinerjanya dalam 1 tahun. Jadi bila mana dalam 1 tahun itu bisa melakukan paket servis kilat kurang lebih 10.000, maka akan diberikan bonus 50 juta rupiah. Kalau mencapai yang 40.000 akan diberikan 200 juta rupiah. Jadi penghitungan targetnya adalah dalam kurun waktu 1 tahun. Kurang lebih seperti itu untuk bonus pencapaian. Slide selanjutnya kayaknya ini terakhir ya, Bu Lisa ya. Sekarang kita masuk ke orientasi Baik Owner Pusat. Jadi bisa tolong nanti Pak Joni dan Pak Rudi mengambil alih untuk memperkenalkan tentang Baik Owner Pusat. Terima kasih Bu Lisa. Baik, terima kasih Pak Feng. Kepada Bapak Joni, kami persilahkan, sudah bersiap sepertinya di lokasi. Silakan Pak Joni. Selamat siang rekan-rekan, selamat siang Pak Samsul, selamat siang Pak Fikri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan Baik Owner ini. Baik Owner ini sebenarnya lebih konsep kepada bengkel komunitas. Dimana kalau dengan bengkel komunitas itu lebih mempererat ya hubungan dan banyak yang bisa dilakukan selain bengkel. Pertama ya mungkin kunjungan nanti setelah ada di desa ya akan ada komunitas-komunitas motor yang kita bisa kirim dari Jakarta untuk berkunjung ke desanya dan mungkin berbagi ilmu lainnya, transfer knowledge yang lain. Karena dengan komunitas-komunitas kami ini banyak segala profesi yang bergabung. Misalnya tadi ya yang kita lihat sebelumnya ladies biker, yaitu banyak profesi-profesi orang-orangnya itu, jadi bisa berbagi ilmu. Nah, sekarang kita mulai orientasi di Baik Owner Pusat, termasuk nanti kita akan melihat berapa stok-stok kami, dan terutama ya kami memegang Pirelli. Kami meluruskan dulu Pirelli tadi, ada Pirelli yang ban import, ada Pirelli yang di Indonesia, yang dimana pabriknya itu ada di Subang, pabrik PT FOT, dimana itu kerjasama antara Astra Otopad dan Pirelli internasional seperti itu. Baik, saya mulai. Ayo Pak Rudi. Ya ini sekilas mungkin Pak Rudi juga lebih tahu. Nah ini waktu kejuaraan balap ya Pak Rudi, waktu itu Pak Rudi yang bisa cerita sedikit Pak Rudi waktu komentar. Nah ini peralatannya mereka. Nah, ini kita sekarang lagi ada di Baik Owner punya kafe. Kita lihat. Nah ini ada motor-motor kami, motor balap. Ini nanti kita akan lihat. Nah ini detailing juga kita main di sini ya untuk detail-detail motor. Ini kita jalan sedikit. Nah ini kafe tempat berkumpul ya yang tadi kalau teman-teman lihat semua. Nah ini kita melakukan rekondisi motor di sini sama Honda CBR, direkondisi masuk detailing semua. Kita melakukan juga. Oke. Kita ada bagus. Nah, ini mulai kita ke stok ya. Ini Angel Scooter ini yang paling the best jualannya. Ban belakang, ban Pirelli semua, segala tipe kita ada. Ini contoh-contoh bannya. Ban besar pun ada, ban trail pun ada.
Pirelli. Oke, nah, mari sekarang kita lihat stok persediaan kita. Ini persediaan di gudang pertama kita ya. Untuk Pirelli semua bungkusannya hitam seperti ini. Kalau yang warna emas atau biru itu ban Primax. Seperti ini Primax. Ban lokal pabrikan Surabaya, kami sebagai distributornya. Nah, ini ban Pirelli, ban-ban yang hot item banyak di sini. Boleh kita ke gudang satunya lagi. Di sini banyak barang-barang bahan Primax ini yang fast moving sekali. Primax ini kita sampai jual satu bulan itu di atas 10.000 item. Kalau Pirelli itu mencapai 3.000 sampai 3.500. Pirelli kita batasan Jabotabek. Tapi nanti kita bisa jual ke seluruh BUMDes. Ini kita kasih. Mari kita. Nah, ini depan kami ini kita nongkrong. Nah, kita jalan. Ini ya. Kita ada painting, nama painting segala kita ada di sini di pusat. Jadi nah, kita masuk ke area bengkel. Di sini motor-motor yang mau di detailing. Ini sedang mau detail, detailing di sini. Nah, ini. Dan ini motor-motor balap kami. Jadi kami pun bisa kalau diminta untuk membangun satu motor balap dengan ya istilahnya dari nol sampai jadi satu motor balap, kami pun sanggup di pusat. Ada di kita jalan lagi, mari. Ya, ini support dari Asal Sopat. Di sini kita untuk cuci motor dan ringan. Ada mesin, nanti di BUMDes pun akan ada mesin untuk cuci motor. Oke. Sebenarnya ada satu bisnis tambahan lagi, yaitu ya penjualan helm. Ya ini helm-helm yang bermerek dan ya banyak komunitas yang pengen. Itu tidak harus BUMDes menyetop, bisa seperti marketplace saja. Nanti kita tampilkan. Mari kita masuk. Ini aksesoris, jaket, bag, sepatu, detail sepatu mau buat sepatu balap atau yang cross country. Nah, ada detailnya semua, barang-barangnya. Detailing, nah itu box-box detail. Ini stiker-stiker semua. Nah, kita mulai pembersihan helm di sini. Helm yang udah bersihin. Nah, kita mulai detailing helm-helm yang sudah banyak peminat ya. Helm-helm balap. Ini. Nah, ini. Sini Pak Rudi. Banyak model tipe helm.
ada lebih dari 400 model mungkin. Sini link kita. Ini. Ini helm motocross banyak motif-motifnya. Ini bisa jadi tambahan untuk bumdes. Juga kita take out itu ketahuan. Banyak. Webinar nih Pak. Oke, ini kenalkan nih. Halo Pak. Ini yang incas di helm. Ya. Boleh tolong dijelaskan nih sedikit mengenai helm nih kepada bumdes-bumdes dan Sekretaris Menteri ini. Oh iya Pak, jelaskan apa nih? Kita toko helm, spesialis helman Jepangan. Ya. Mereknya Arai dan Sui. Ya kebetulan bertempat di Bike Owner juga. Silahkan dilihat aja barang-barangnya. Nanti jadi mungkin bisa kerjasama dengan bumdes. Ya, kita seperti marketplace ya. Kita kasih gambar aja, bumdes memesan. Nah seperti itu. Jadi mungkin ada diskon khusus ya. Nanti. Bisa diatur. Ya seperti itu. Terima kasih ya Pak. Ya mari Pak. Baik. Nah, helm landing. Nah ini helm. Saya pun sampai kurang detail mengertinya Pak, karena terlalu banyak di sini. Tapi ya ini helm-helm yang ada ini. Oke, baik. Baik, Ibu, kita kembali ke kita akan jelaskan sedikit lagi tentang quick service oleh Pak Rudi. Oke. Sekarang penjelasan dari Pak Rudi mengenai quick service ya, barang-barang quick service-nya. Silakan Pak Rudi. Salam kenal semuanya. Nah, berikut saya akan menjelaskan singkat metode servis cepat yang kita tawarkan untuk BUMDes, di mana metode servis ini sudah dilakukan di kendaraan roda 4 di authorized dealer-nya. Dan kami telah membuat formula untuk sepeda motor. Jadi dengan kecepatan servis yang yang singkat, kita akan bisa menghandle customer lebih banyak lagi. Untuk saat ini uji coba sudah dijalankan di jaringan resmi Honda kami dengan hasil yang sangat memuaskan. Untuk servis ringan dengan 3 paket tiga macam cairan hanya 10 menit untuk pengerjaan 1 unit motor. Nah, ini adalah sampel cairannya. Cairan ini membersihkan tangki bahan bakar dari endapan air dan kotoran-kotoran. Yang selanjutnya adalah ini. Ini adalah carbon cleaner yang akan membersihkan kerak di ruang bakar dan truk. Dan ini adalah additive oil yang akan meningkatkan performan oli ya, meningkatkan viskositas dan meminimkan gesekan. Ini akan membuat mesin sepeda motor menjadi lebih halus dan lebih nyaman untuk dikendarai. Kami juga memiliki beberapa cairan lagi, tapi untuk saat ini kami akan jelaskan yang untuk 3 unit ini saja dulu. Oke, sekian Bu Lisa. Baik, terima kasih Pak Rudi. Lalu apakah ada yang ingin ditambahkan kembali dari Pak Franky? Atau mungkin dari Pak Joni? Sudah cukup? Ada yang mau ditambahkan kembali? Sudah. Dari Pak Joni. Baik. Yes. Dari Pak Joni ada yang ingin ditambahkan kembali? Atau sudah cukup?
Saya rasa sudah cukup ya. Jelas kalau ada pertanyaan silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jody, Pak Franky, dan juga Pak Rudi. Lalu kami persilakan kepada Bapak Ibu perwakilan BUMDes yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dilakukan di menu chat. Nanti jawaban akan langsung dijawab oleh PT Era Jaya Abadi Nusantara atau by Corner. Sambil merekap kembali penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Pak Franky tadi, bahwa PT Era Jaya Abadi Nusantara ini memiliki berbagai macam peluang usahanya ya, salah satunya ini di My Corner yang dalam kategori usaha otomotif dan juga bisnis bengkel, usaha bengkel motor berbasis digital seperti itu bernama By Corner. Seperti yang sudah kita lihat tadi, By Corner ini memiliki servis singkat seperti itu. Katanya bisa melakukan atau melatih teknisi-teknisinya nanti untuk menjadi teknisi yang mekanik yang berpengalaman, yang bisa melakukan servis secara cepat, jadi bisa menangani banyak konsumen di waktu yang singkat. Begitu Pak Franky ya. Perlu saya sampaikan kembali, PT Era Jaya juga sudah menjelaskan bahwa ada 2 paket usaha yang dimiliki oleh By Corner. Dan sepertinya tadi sudah disorot secara jelas, By Corner ini lebih mengutamakan untuk usaha di desa atau kepada BUMDes-BUMDes di kategori paket D, seperti itu ya, Pak Franky. Lalu dengan modal usaha di kisaran harga 199 juta, dengan lahan yang harus dimiliki BUMDes sekitar 100 meter persegi ya. Nanti BUMDes akan difasilitasi dengan bangunan, interior, peralatan bengkel, suku cadang, pendampingan, pelatihan, dan pengawasan usaha beserta pelatihan pada teknisi dan mekaniknya. Seperti itu. Lalu tadi untuk persyaratan itu dibutuhkan kira-kira kurang lebih 3 orang untuk sebagai kepala mekanik, lalu sebagai mekaniknya, dan juga untuk staf yang bertugas di sana, begitu Pak Franky ya. Dan juga tadi akan ada pelatihan usaha dan juga ada pendampingan usaha yang dijalankan selama kurang lebih 2 bulan, benar ya Pak ya? Lalu juga akan ada persyaratan lain yang harus dimiliki oleh BUMDes untuk syarat dasar mendirikan usaha bengkel tersebut, seperti daerahnya kalau bisa strategis di pinggir jalan, lalu BUMDes sudah menyediakan juga 3 orang sumber dayanya, lalu juga akan kalau bisa BUMDesnya itu memiliki komputer atau tablet, karena nanti kalau untuk sistem transaksinya dilakukan melalui tablet atau komputer yang memiliki jaringan internet yang stabil. Lalu juga diminta untuk menyediakan printer dengan sarana listrik juga dan saluran air bersih beserta toilet umum dan lahan yang seperti sudah dijelaskan tadi. Untuk perizinan, mohon izin kepada Pak Franky, bagaimana caranya nih untuk proses perizinannya? Apakah bisa dibantu? Mungkin kalau untuk perizinan, Bu Lisa, ini karena setiap daripada BUMDes itu berbeda-beda, jadi kita perlu koordinasi lebih lanjut dengan BUMDes terkait, Bu. Perizinan itu adalah sebetulnya bagaimana mendirikan di sana, apakah perlu IMB. Sebenarnya kalau yang kelas D yang 199 juta itu harusnya bangunannya tidak terlalu besar, jadi cukup simple. Nah, cuman kita perlu tanya dulu ke BUMDesnya di sekitar perizinannya seperti apa. Begitu, Bu Lisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Franky. Untuk masalah perizinan sudah terjawab ya. Baik, sambil menunggu di sini sudah ada BUMDes yang mengajukan pertanyaan. Dengan Ibu Ita dari BUMDes
pertanyaannya seperti ini. Misalnya di desa sudah ada banyak bengkel milik warga gitu ya. Lalu apakah bisa digabungkan bengkelnya atau mungkin ingin rebranding gitu ya Pak ya? Pengen namanya menjadi Buy Corner itu seperti apa Pak? Jadi tidak menghapus bengkel yang sudah ada, tidak mematikan usaha warganya, apakah bisa dibantu Pak Franky? Silakan dijawab. Ini Pak Joni mau bantu jawab atau saya jawab Pak Joni? Boleh saya jawab. Ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu di BUMDes itu akan nanti menjadi satu hub ya. Hub mungkin termasuk untuk naruh persediaan atau yang lain, dan bengkel-bengkel lain yang kecil yang sekitarnya itu bengkel masyarakat mungkin bisa dibantu untuk mengambil ke BUMDes langsung, tidak ke misalnya harus ke kabupaten lah atau apa, sehingga mengirit ongkos dan waktu. Dan harga yang kami karena harga yang kami tawarkan itu kan harga dari prinsipal. Sebenarnya kita sudah memotong 2 layer. Jadi BUMDes itu termasuk sebagai satu subdistributor ya di posisinya itu, jadi bisa mendistribusikan lagi sebenarnya ke bengkel-bengkel lain. Nah, soal nanti kalau dia mau ikut BUMDes nanti untuk berganti nama menjadi bersama-sama menjadi Buy Corner, itu dimungkinkan dengan syarat-syarat yang akan diberikan lagi nantinya. Itu sih kira-kira. Baik, terima kasih Pak Joni. Ada pertanyaan kembali di sini dari Pak Denny. Halo, selamat siang Pak Denny. Di sini pertanyaannya saya bacakan terlebih dahulu. Kalau sudah dapat izin, kalau untuk dapat izin sendiri itu dari desa sendiri, kecamatan atau dinas izin operasional atau UMB, seperti apa Pak jenis izinnya kalau boleh tahu, kalau misalkan memang Pak Franky tahu? Kalau untuk pendirian daripada bengkelnya tentu saja mungkin kita perlu lihat, kalau bangunan biasanya akan perlu izin IMB karena kita perlu izin mendirikan bangunan. Kalau untuk operasional sendiri ini tergantung daripada BUMDesnya. Apakah BUMDesnya sudah mempunyai izin operasional tadi untuk melaksanakan bengkel tersebut. Kalau belum ya berarti kita harus maksudnya dari BUMDesnya mengajukan izin biasanya ya. Izin usaha begitu. Baik, seperti nomor izin berusaha gitu ya Pak? Ya, NIB ya, betul. Siap. Lalu juga akan ada IMB-nya juga untuk izin mendirikan bangunannya. Siap. Terima kasih Pak Franky. Baik, apakah ada pertanyaan kembali dari perwakilan BUMDes? Kami persilakan. Mungkin ada yang kurang jelas bagaimana untuk proses operasionalnya nanti, atau mungkin ada yang Oke, baik. Di sini ada pertanyaan kembali. Model pelatihannya seperti apa Pak Franky kalau boleh tahu nih? Kalau pelatihan, saya bantu jawab. Kenapa Pak Joni mau jawab? Ya, oke, saya bantu jawab. Untuk pelatihan, untuk pelatihan teknisi itu ada paket pelatihan teknisi, di mana akan dibawakan oleh Pak Saiful, dulu bekas di tim racingnya Yamaha, untuk pelatihan teknisi dan teknik. Dan untuk kalau untuk kasir dan itu mungkin ada penggunaan POS, itu juga ada pelatihannya sendiri. Nah, yang lebih ditekankan oleh kami tadi Pak, harus mengikuti pelatihan risk management yang dilakukan, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Bun Marwanta. Ya, dia sekarang juga menjabat sebagai komite resiko di PT Telkom. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu harus mengikuti pelatihan ini sampai selesai, dan kami dari bapak-bapak dari BUMDes harus dua orang dikasih kesempatan untuk mengikuti ujian CRA, Certified Risk Associate. Jadi harus lulus di risk management ini. Nanti pelatihan apa segala akan kami bantu, dan ujian pun akan saya bantu. Nah, itu ujian nanti ibu bapak yang melakukan ujian itu dapat sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang berlogo Garuda. Jadi kita secara
sah, kita sudah melakukan pelatihan kepada BUMDes untuk meningkatkan keahlian personal di BUMDes. Nah, berikutnya lagi ada lagi setelah mulai operasi adalah pelatihan pendampingan sales atau marketing itu dilakukan 8 minggu pertemuan, 8 kali pertemuan sampai bisnis ini bisa running. Itu yang kami akan berikan pelatihan seperti itu. Jadi tidak hanya dibangunkan udah selesai, ya udah selesai begitu saja, ditinggal. Tidak. Kita harus menjaga sampai bisnis ini bisa running dengan baik dan benar. Seperti itu yang diinginkan oleh PT Era, sehingga tidak ada misalnya dana yang dipakai jadi tersia-sia. Kita harus benar-benar dana ini berputar dan menjadikan kebaikan lah untuk seluruh masyarakat desa, termasuk transfer knowledge, transfer keahlian dan pendampingan yang baik pada masyarakat yang mengikuti di BUMDes ini. Seperti itu. Dan ada lagi, boleh silakan. Saya tambahkan ya, jadi begini, seperti penjelasan dari Pak Joni, jadi pelatihan nanti ada beberapa tahap. Yang dilatih tadi ada mekanik untuk pelatihan teknis dengan dengan nanti kepala mekanik kita, dan juga tadi untuk penanggung jawab daripada si baik owner desa tadi. Karena penanggung jawab ini mungkin yang akan di-training juga. Tadi seperti Pak Joni cerita tentang bagaimana memanage resiko, dan juga nanti untuk pelatihannya bagi admin mengoperasikan tab-nya juga POS-nya. Seperti itu Bu Lisa. Baik, terima kasih Pak Franky. Perlu saya perjelas kembali ya, berarti pelatihannya ini dilakukan secara online atau kunjungan langsung ke lokasi begitu Pak? Akan menjadi kombinasi Bu, ada yang online gitu ya, ada juga yang mungkin akan kunjungan di lokasi, karena kalau untuk pelatihan teknis yang kayak mekanik mungkin harus di lapangan. Siap, baik. Berarti perwakilan dari PT Era Jaya atau dari Baik Corner akan datang langsung ke BUMDes-nya seperti itu ya, untuk pelatihan teknisinya. Ya, Bu. Siap, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada pertanyaan dari BUMDes Jaya Mukti. Oke, untuk bentuk kerjasama antara BUMDes dengan Gen seperti apa? Baik, ini sepertinya masuk ke ranah dari pihak Gen nih. Pak Fikri mungkin bisa bantu untuk menjawab bagaimana bentuk kerjasama antara BUMDes dengan Gen-nya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu, Bapak Ibu, nama nggak BUMDes Jaya Mukti ya? BUMDes Jaya Mukti, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk kerjasamanya antara BUMDes dengan Gen. Nah, nanti di akhir sesi tim Gen akan memperlihatkan bagaimana prosedur BUMDes yang apabila tertarik untuk mengajukan usaha Baik Corner melewat aplikasi Gen. Nanti kita prosesnya semua sudah full online, jadi sudah semuanya online, jadi tidak perlu tatap muka, termasuk kontrak kerjasamanya. Itu sangat mudah Bapak-Bapak Ibu-Ibu BUMDes, jadi kontrak kerjasamanya akan dilakukan secara online melalui aplikasi. Nanti kontrak kerjasamanya akan bisa dibaca langsung di aplikasi Gen dan langsung bisa ditandatangani itu di sana. Sudah apa namanya, kita menggunakan prosedur e-signature yang mana itu juga sudah sah. Namun apabila nanti perlu memang diperlukan hard copy-nya, itu nanti bisa kita kirimkan. Nah, untuk bentuknya seperti apa? Jadi nanti kurang lebih modelnya ketika sudah mengajukan di aplikasi, seperti tadi Pak Franky sudah paparkan ya, akan ada survei. Jadi nanti tidak langsung bisa ini ya Pak Bu, maksudnya tidak bisa langsung jalan gitu. Maksudnya tentunya perlu ada survei, karena kaitannya sama kita harus metakan juga posisinya seperti apa, di mana, terus nanti kurang lebih pasarnya secara penjualannya bisa optimalnya di mana. Karena gini, balik lagi, kita pengennya Bapak-bapak, Ibu-ibu BUMDes itu usahanya maju. Jadi tidak hanya sekedar buka aja, kan kalau sekedar buka aja nanti bahaya gitu. Makanya kita akan adakan survei, kami dari Gen bersama dengan pihak Baik Corner akan survei ke lokasi, supaya kita bisa metakan, setelah itu baru bisa dilanjut prosesnya dengan tanda tangan kerjasama. Nah,
melalui aplikasi ya tentunya tadi. Nah, setelah itu modelnya adalah pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu BUMDes kalau untuk Buy Corner ya, itu sudah akan mendapatkan perlengkapan dan semua hal tadi. Jadi semua perlengkapan dan perbekalan untuk usaha sudah disiapkan. Jadi kecuali yang tadi ya kayak tanah tempat ya, tanah, terus juga karyawannya, SDM-nya itu yang harus disiapkan. Tapi perlengkapan, terus juga desain bangunannya, terus nanti pokoknya yang sifatnya teknis itu sudah disiapkan oleh mitra kita Buy Corner. Nah, setelah itu nanti sudah bisa menjual, sudah bisa memasarkan, sudah bisa jualan. Perlengkapan awal, stok awal, maksud saya stok awal. Jadi stok awal ini sudah disediakan, itu langsung bisa dijual. Nanti ketika habis atau misalkan mau restock lagi, mau membeli kembali, misalkan kan seperti biasa ya kalau jualan ada yang habis stoknya macam-macam, itu bisa beli lagi. Belinya juga nggak ribet, kita udah siapkan aplikasi Buy Corner khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu BUMDes kalau stoknya habis. Jadi kebayang ini enak banget prosesnya bapak, ibu-ibu. Kan biasanya kalau misalkan buka toko suku cadang gitu ya, stoknya habis, kalau nggak punya rekanan pemasok susah kan, barangnya langka atau segala macam. Nah, kami di sini tidak perlu khawatir bapak, ibu BUMDes karena kami sudah menyiapkan aplikasinya. Jadi nanti untuk ternyata onder deal-nya ban tertentu habis atau misalkan knalpot habis, itu langsung bisa beli lagi lewat aplikasi juga sama. Seperti itu. Jadi modelingnya sebetulnya semua udah berbasis online nanti pas sudah berjalan ya. Kalau kerjasamanya gimana? Sebetulnya kerjasamanya kita nanti seperti biasa Bapak Ibu BUMDes itu akan mendapatkan selisih daripada harga beli dan harga jual ya. Ini saya rasa perdagangan umum ya. Jadi nanti tidak ada kepemilikan, artinya kan mungkin di sini ada kebayang bisa nggak nanti apakah bagi hasil atau gimana? Sebetulnya kalau ini mohon kalau salah dikoreksi Pak Joni, Pak Franky ya. Ini kita perdagangan umum ya. Jadi tentunya nanti BUMDes membeli harganya misalkan X yang bisa dijual dengan HET, harga eceran tertinggi. Itu ada ketentuannya nanti ada setiap item itu, setiap barang ada harga jual tertingginya Bapak Ibu BUMDes. Tentunya karena kita dapat pasokannya itu langsung dari pusat melalui jaringannya tadi Buy Corner, harga akan sangat bisa bersaing. Jadi Bapak Ibu BUMDes nggak perlu khawatir dengan harga yang tinggi. Wah, saya susah nih jualnya karena harganya mahal. Nah, itu tidak perlu dikhawatirkan. Dari situ selisih beli sama selisih jualnya itu udah bisa dapat keuntungan. Mengenai apakah nanti kita akan bagi hasil apa gimana, tidak ada Pak Bu. Jadi kita juga tidak akan mengambil dari jatahnya Bapak Ibu BUMDes gitu kan. Kita memang pure sebagai pemasok di sini. Jadi kalau dibilang model bisnisnya gimana? Gen dan Buy Corner itu akan menjadi pemasoknya BUMDes seperti itu. Jadi bukan nanti jual terus nanti ada bagi hasil, tidak seperti itu. Murni kita masuk barang. Tentunya nanti ketentuan-ketentuan bagaimana pemasokannya akan ada di syarat dan ketentuan yang lebih rinci ya Pak. Mungkin kalau misalkan nanti ada bisa dipaparkan atau dilampirkan bisa lebih membantu para BUMDes, Pak Franky, Pak Joni, supaya bisa kebayang syarat ketentuannya seperti apa. Termasuk tadi ada harga eceran tertinggi, apakah BUMDes boleh menjual lebih dari HET atau tidak. Saya rasa itu perlu disampaikan nanti. Mungkin semoga bisa menjawab ya BUMDes Jaya Mukti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fikri atas jawabannya. Sudah terjawab pertanyaan dari BUMDes Jaya Mukti. Lalu Bu Ita bertanya kembali. Saya BUMDes di luar Jawa Barat, apakah bisa? Seperti itu. Pak Franky, bagaimana Pak Franky? Apakah menjangkau jika BUMDes ini yang bergabung nih, ada dari Malang, ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ini banyak yang dari luar Jawa Barat dan Banten seperti itu. Apakah bisa dijangkau oleh Buy Corner melakukan visit ke lokasi seperti itu, melakukan pelatihan aplikasi, lalu pelatihan teknisinya, apakah bisa dijangkau oleh Buy Corner? Silakan. Pak Joni mungkin bisa bantu jawab, ini ada teman-teman dari luar Jawa Barat juga tertarik nih Pak. Mic-nya mungkin di unmute dulu Bu Lisa. Oke. Masih mute ini Pak Joni? Tadi sudah di unmute Pak Joni, tunggu sebentar. Apakah sudah jelas? Sudah, Oke. Pak Joni, silakan.
Jadi untuk di luar Jawa Barat itu bisa dilakukan, Bu. Batasan kami untuk tahap awal ini kita coba dari Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Itu yang kita usahakan dahulu untuk pilot project kita, untuk lebih memudahkan dahulu. Soalnya orang-orang kami pun adanya di area situ dulu. Setelah itu baru tahap 2 pengembangan untuk di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung. Seperti itu sih. Oke, siap. Berarti Jawa Tengah, Jawa Timur masih bisa? Bisa. Ya, baik. Terima kasih Pak Joni. Sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Ita. Lalu dijawab kembali pertanyaan dari Bapak Muhammad Ali. Ini dari BUMDes, mana nih? BUMDes Rancai G, Kabupaten Subang, masih di Jawa Barat nih Pak. Mohon izin bertanya, bagaimana kalau tempatnya sudah ada, apakah bisa dengan cara kontrak yang sudah ada bangunannya, dengan cara tidak membangun bangunan baru seperti itu? Apakah bisa difasilitasi kembali atau mungkin tidak perlu membangun bangunan baru, cukup menggunakan kapan perbengkelannya? Bagaimana Pak Franky? Tentu saja nanti kita perlu survei dulu ya, Pak Joni ya, tentang permintaan dari BUMDes. Kalau misalnya bangunannya sudah ada, nanti tentu sudah bisa kita lihat, kemudian nanti kita sesuaikan. Gitu ya Pak Joni ya? Ya. Jadi mungkin dialihkan ke persediaan. Betul. Tapi tadi seperti saya bilang, kita lihat dulu kontrak bangunan tersebut, bangunannya seperti apa, fasilitasnya seperti apa. Kalau memang bisa memenuhi syarat, kita bisa jalan dengan itu. Nanti untuk budget alokasi untuk tadi bisa dialihkan ke persediaan, gitu. Oke, siap. Berarti mohon bantu penegasan kembali Pak Franky, berarti dari biaya pendirian usaha di harga 199 juta tersebut, apabila sudah memiliki bangunan, itu nanti biaya sisanya akan digunakan ke persediaan, seperti itu ya? Betul. Akan dialihkan, dialokasikan ke sana? Bisa persediaan, baik. mengenai interior dan lainnya. Karena pada saat bangunan sudah ada, misalnya mungkin perlu ada perbaikan di bangunan tersebut, Bu. Kalau kita bangun dari awal, misalnya tadi tipe kecil, pasti bangunan yang dari awal tadi sudah spesifik untuk keperluan bike owner. Sama kan di bangunan itu kita harus instalasi juga ya, untuk angin dan penempatan mesin-mesin. Mesin pertama, mesin pembuka ban itu pasti ada ya, karena kan ada brand Pirelli yang bannya di mana harus dibuka menggunakan mesin. Oke, baik. Terima kasih Pak Franky, Pak Joni. Apa ada pertanyaan tambahan kembali sebelum kami tutup? Satu pertanyaan kembali, kami tunggu. Jika tidak ada pertanyaan kembali, akan kita tutup untuk sesi tanya jawab ya. Sepertinya sudah jelas ya Bapak Ibu perwakilan dari BUMDes. Apabila memang nanti ada pertanyaan kembali, bisa dilakukan sesi pertanyaannya. Nanti kita ajukan langsung kepada pihak Bike Corner melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat sebelumnya. Jika ada yang kurang jelas, nanti materi akan kita share juga di dalam grup WhatsApp. Jadi tidak perlu takut tidak terjawab pertanyaannya, kita akan fasilitasi dan kita sampaikan langsung kepada pihak Bike Corner. Oke, mengingat waktunya sudah hampir selesai, saya akan bantu jelaskan skema untuk proses pemesanan pendirian usaha apabila memang dari Bapak Ibu perwakilan BUMDes ini tertarik seperti apa. Oke, untuk proses pemesanan pendirian usaha itu bisa dilakukan melalui aplikasi Gen seperti
saat ini. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki aplikasi Gen, tadi saya sudah sempat kirimkan link download aplikasi Gen. Aplikasi Gen ini sudah tersedia di Play Store, jadi Bapak Ibu sekalian bisa tinggal klik cari pencarian, di situ ada Gen, solusi usaha BUMDes, seperti itu. Jadi di dalam aplikasi kami ini terdiri dari berbagai macam kategori usaha. Ya, seperti ini aplikasinya, lalu tinggal di-download terlebih dahulu. Setelah di-download, kita bisa lihat di sini ada berbagai macam kategori usaha. Kategori usaha yang saat ini sudah live di dalam aplikasi kami, yaitu di bidang usaha PPOB. PPOB ini kita bisa menjangkau untuk seperti loket pembayaran. Bapak dan Ibu bisa melakukan pembelian pulsa, pembayaran tagihan-tagihan listrik, PLN, lalu BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Lalu Bapak dan Ibu sekalian juga bisa memilih kategori usaha lainnya seperti yang saat ini sudah didemokan, yaitu untuk aplikasi dari Buy Corner. Di Buy Corner ini, kategori ini sudah tersedia satu paket usaha seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di harga pendirian usaha 199 juta. Nanti Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan beberapa perlengkapan. Di sini bisa dilihat, ya, di sini bisa dilihat ada beberapa perlengkapan yang fast moving, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Franky tadi, seperti persediaan oli, ban, kampas rem, dan lain-lain. Dan BUMDesnya juga nanti akan mendapatkan pelatihan aplikasi, pelatihan usahanya, untuk teknisinya, mekaniknya, dan juga yang lain-lain. Dan juga tadi sudah disampaikan juga bahwa setelah mengikuti pelatihan tersebut akan mendapatkan sertifikat, seperti itu Pak Franky ya. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa memilih pemesanan pendirian usahanya melalui aplikasi ini. Tinggal diklik saja ajukan usaha, bisa dipilih lalu dilengkapi isian-isian yang perlu dilengkapi seperti kelengkapan perdes dan juga data-data dari penanggung jawab BUMDesnya. Seperti itu. Nanti apabila Bapak dan Ibu sudah melakukan pemesanan pendirian usaha, maka di halaman home tersebut akan muncul juga status dari proses pendirian usahanya. Apakah sedang diajukan ataukah sedang dalam proses observasi terlebih dahulu. Jadi nanti apabila sudah masuk proses pendirian usahanya, dari pihak Gen akan melakukan survei, akan mengajak pihak Buy Corner melakukan survei ke lokasi yang sudah Bapak Ibu pilih. Kita akan melihat apakah lokasi tersebut strategis dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Apabila memang memenuhi kualifikasi dan cocok untuk pendirian usaha, lalu nanti akan langsung diadakan proses tanda tangan kerjasama atau tanda tangan kontrak yang sudah disampaikan oleh Bapak Fikri tadi. Semua prosesnya dilakukan melalui online. Bapak dan Ibu sekalian tinggal menunggu PKS atau perjanjian kerjasamanya sampai ke email yang sudah ditunjuk oleh Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Proses penandatanganan dilakukan secara digital melalui aplikasi yang sudah dipilih. Lalu apabila proses penandatanganan PKS sudah selesai, Bapak dan Ibu sekalian tinggal melakukan pembayaran pendirian usahanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembayaran pendirian usaha dilakukan secara online juga. Di sini nanti Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan nomor atau kode virtual account, di mana kode virtual account tersebut akan dilakukan pembayaran melalui bank-bank terdekat atau ATM terdekat. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Sampai sini mungkin ada yang ingin disampaikan kembali. Ada tambahan dari Pak Fikri, dari pihak Gen, mungkin ada yang ingin disampaikan tambahan? Sudah cukup, saya rasa. Semoga setelah webinar ini akan terrealisasi banyak usaha-usaha baru ya untuk BUMDes. Yang mana tentunya kalau memang ada masukan juga, nah ini juga penting Bapak Ibu, kalau ada masukan misalnya, oh kami BUMDes ini pengen punya usaha apa, misalkan contoh di sini kan di aplikasi Gen ada, kita ada gas LPG, terus juga ada SPBU, warung kelontong dan lain-lain, itu bisa nanti kontak ke kami, mungkin setelah ini Mbak Lisa akan kirimkan juga kontak kami, masukan usaha apa aja sih yang diinginkan oleh BUMDes. Nah,
Nantinya kami dari pihak Gen akan mengupayakan semaksimal mungkin agar kita mendapatkan mitra untuk BUMDes supaya keinginan tersebut bisa terrealisasi. Jadi soalnya balik lagi ke visinya Gen tadi kan kita pengen desa-desa melalui BUMDes punya usaha yang profesional, produktif, dan memberikan manfaat untuk masyarakat desa. Nah, semoga webinar ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir di webinar hari ini. Terima kasih, mungkin gitu Ibu Lisa. Ya, terima kasih Pak Fikri. Lalu kita sapa kembali mungkin dengan Pak Samsul Widodo. Apakah Pak Samsul Widodo masih ada di room ini? Apakah ada yang ingin ditambahkan kembali dari Pak Samsul Widodo? Sepertinya beliau sudah ada acara kembali ya. Oke, baik. Kita harapkan dengan acara webinar pada hari ini, BUMDes yang sudah hadir pada hari ini tertarik dan bisa mengajukan proses pendirian usahanya. Siapa tahu, oh belum ada bengkel nih di BUMDes saya atau mungkin di desa saya. Biar warganya tidak jauh melakukan servis atau penggantian spare part gitu. BUMDesnya bisa dapat omset, bisa dapat pemasukan, lalu warga desanya juga terbantu karena tidak terlampau jauh untuk penggantian spare part dan juga servisnya. Itu bisa membantu untuk semua pihak. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik, BUMDes tidak ada masalah dalam proses pengajuan pendirian usahanya, dan semua yang kita harapkan sesuai dengan rencana yang sudah ada. Seperti itu. Dari pihak PT Era Jaya Abadi Nusantara, mungkin ada yang ingin ditambahkan kembali? Pak Franky, apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Pak Joni? Ya, sekian tadi pemaparan dari kami. Ya, semoga ini bisa menjadi kelanjutan yang lebih baik ya ke depannya dan bisa membantu. Sebenarnya kita membantu juga pemulihan ekonomi nasional dan membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Itu aja kita membantu negeri. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih. Pak Franky, ada yang ingin ditambahkan kembali, Pak Franky? Saya rasa cukup, Bu Lisa. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengadakan acara ini. Baik, terima kasih Pak Franky. Kami berharap juga untuk acara webinar seperti hari ini akan bisa diselenggarakan kembali di hari-hari berikutnya atau mungkin di bulan-bulan berikutnya dengan peserta yang lebih banyak, mungkin dengan tambahan peserta dari BUMDes di luar Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan lainnya. Mungkin di luar dari Pulau Jawa, seperti itu. Oke, kita berharap bersama-sama agar usaha ini bisa lancar, agar BUMDes dalam proses pengajuan pendirian usahanya tidak ada kendala, tidak ada masalah, dan bisa segera terrealisasi di BUMDes masing-masing. Sepertinya sudah cukup pada acara hari ini. Pemaparan dari PT Rajaya Abadi Nusantara juga sudah selesai. Nanti materi juga akan kita bagikan kepada rekan-rekan BUMDes agar bisa mengajukan proposal kepada Kades atau mungkin pengurus BUMDes lainnya untuk bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, karena sudah selesainya acara webinar bisnis by Corner pada hari ini, kami harapkan bisa membantu dan memberi manfaat positif untuk semua pihak, baik masyarakat, BUMDes, dan warga sekitar, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum menutup acara pada hari ini, baiknya kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ini. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu BUMDes sekalian. Saya tutup acara pada hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siang semua, terima kasih.
Oh iya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sepertinya ada yang tertinggal. Kalau bisa bergabung kembali, sepertinya kita adakan sesi foto bersama. Apa bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya? Kita adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu nih. Baik, dengan Pak Ahmad nih dari BUMDes Pak Priwet, Bu Lulu Winarsi, Bu Ita, Ibu Esti, Pak Ismail, Pak Otong, dengan Pak Ilyas, Pak Arif, Pak Sopan, siap. Sepertinya bisa kita, wah Pak Ahmed sedang berkendara nih. Mudah-mudahan aman Pak di jalan Pak. Hati-hati, Mbak. Hati-hati di jalan Pak. Baik, Bu Esti, Bu Ita, Pak Ismail, Bu Lulu, Pak Otong, Pak Ilyas, Pak Arif, Pak Sopan. Mudah-mudahan bisa menyempatkan waktu untuk berfoto nih. Terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Dari BUMDes Al Barokah, Pak Samsul nih. Pak Samsul, bisa on cam Pak, kita dokumentasi dulu ya. Siap, apa sudah siap semuanya? Baik, kita untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi biar kompak, jempolnya bisa ke atas semua. Oke, siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Assalamualaikum. ya.